Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kepada yang terhormat Umi tercinta Umi Sarifah Sundus binti Sadiq Al-Idrus dan segenap para asatid Al-Habib Habib Muhammad Faqih Al-Habsi dan Ustadz Abdullah Asari, Ustadz Salim, Ustadz Samin Qadir, Ustadz Fitra, dan juga hadir ipar saya Habib Hasan bin Ahmad Kamil bin Syahab, para asatid yang lain, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita masuk bab kurban atau udhiyah, ya. Kurban ini disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Juga perlu dipahami bahwa kurban ini sunnah dilakukan sendiri atau memotong hewan kurban oleh pemilik hewan itu sendiri, disunahkan kalau mampu. Kalau tidak mampu maka boleh diwakilkan. Kalau Nabi sendiri potong sendiri, Nabi potong sendiri, tidak nasuruh sahabat. Padahal banyak sahabat yang mau potongkan Nabi. Banyak sahabat yang mau potongkan Nabi. Banyak sahabat yang bisa Nabi minta tolongi, tapi Nabi tidak lakukan. Kenapa? Karena Nabi mau memberi suri toladan bahwa melakukan sendiri lebih afdal daripada mewakilkan ke orang kalau mampu. Sekali lagi saya pertegas ya, kalau mampu. Makanya bagus juga itu sebenarnya kita ini. Sayangnya santri kami masih kecil-kecil. Kalau seandainya kami nanti buat kelas lagi tambahan 2, karena nanti ke depan kalau jadi bangunan kita rencana kelas 4, kelas 5 supaya nanti langsung tahasus, itu bagus diajari anak-anak cara motong sebenarnya itu. Cara motong, tapi kalau umur-umur begini saya masih ragu, takutnya nanti dikasih ayam na potong bilang, "Ustaz, masih hidup ke ayam?" Nah sudah minta potong, jari na tak potong. Nah itu takut ya. Jelas masih hidup ayang na jari ini potong. Nah itu saya takut kalau umur-umur begini belum waktunya, walaupun ada yang dewasa kayak Ridwan itu bisa. Ridwan itu nah, saya yakin biasa motong biasa. Nah, coba nanti praktekkan di Wahyu ya. Nah, ini Nabi SAW meriwayatkan dari Anas bin Malik. Perhatikan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain, ya, amlahin agranin dabhuma biyadihi wasamma wa gabbara wa wadari jalahu ala sifahima. Nabi itu pernah motong dua domba putih yang bertanduk. Domba tahu ya, sondosip itu. Nah, yang berbulu ya. Kalau bahasa Arabnya dha'n, ya, dha'n. Kalau kita domba yang bulunya tebal. Kalau yang bulunya tipis itu namanya kambing kacang. Bahasa Arab ma'zun, ya, tipis. Dengan tangannya sendiri seraya mengucapkan bismillah wa takbir dan takbir wallahu akbar. Jadi tidak bisa itu Bismillahirrahmanirrahim, enggak. Bismillah wallahu akbar. Beliau meletakkan kakinya di samping lehernya binatang. Jadi kakinya natahan gini. Jadi kakinya nasimpan baru nataham itu hewan. Memang hewan nurut sama Nabi itu. Nurut, mukjizatnya Nabi nurut. Enggak. Dalam riwayat lo ya, hewannya Nabi waktu dipotong tidak diikat. Hewannya Nabi waktu dipotong tidak diikat. Nurut itu hewannya, mukjizatnya Nabi. Ya, Masya Allah. Saya saja mau jadi binatang asal Nabi yang potong ikhlas. Ya, Masya Allah. Kalau Nabi ridho ya, kalau Nabi ridho.
Jangan juga dibunuh sama Nabi, naudzubillah. Karena kata ulama, orang yang paling sial di dunia bukan Fir'aun, bukan Qorun, tapi orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW dengan tangannya. Ya, karena kenapa? Manusia rahmatan lil alamin terpaksa membunuh, berarti orang yang dibunuh itu orang yang berlebihan, sudah terlalu, naudzubillah. Nah, aturan dari cara memotong begini. Sebenarnya kalau ada yang mau memotongnya, perhatikan. Pertama, pastikan dulu hewannya terikat baik. Baru bulu lehernya itu kalau ayam dicabut. Kalau sapi enggak usah dicabut. Jalur kalau pasti. Usap-usap ya, diusap. Dikasih tenang. Kepalanya diusap pelan-pelan. Itu kan itu fa'ahsinu dabhatak. Fa'ahsinu dibhatak ya. Perbaiki cara potongmu, kata Rasulullah. Harus perbaiki, diulas baik-baik, diusap ya. Kalau perlu kasih nonton di YouTube gitu. Jadi kali yang perhatian itu sapi ya kan, itu baik. Harus diusap-usap, kasih manja-manja baik-baik. Tuh kasih lagi TikTok. Jadi itu sapian ndak stres, jangan kok tinggal gitu, tenang, santai, main santai gitu. Paham ente? Jadi sudah di situ mulai bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, bismillahirrahmanirrahim sambil usap terus. Ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru apa? Takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 1. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 2. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3. Selesai ya. Siap ambil pisau. Bismillahi wallahu akbar. Paham? Ya. Iris ini ada dua di sini, dua anunya itu. Pernapasan sama makanan. Itu. Jadi terasa itu. 1, 2. Nah, kalau sudah putus 2, selesai. Jelas ya? Jadi tapi kalau putus 1, 1. Gatal ki. Nah ulangi, bangkai. Enggak bisa. Jadi betul-betul harus putus 2. Ya, putus 2. Ingat ya, jangan bismillahirrahmanirrahim pas motong. Bismillahi wallahu akbar. Jelas ya? Bismillahi wallahu akbar. Nah, yang permulaannya tadi itu, saya ulang ya supaya tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim, sholawat 1 kali, baru takbir 3, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, diulang 3 kali. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, baru masuk ritual motong, ambil pisau. Dekatkan bismillahi wallahu akbar. Gerakkan. Jelas ya? Itu. Saya pernah 1 kali motong seumur hidup, pernah motong kambing di sini, di Brebes. Pernah juga motong bebek. Wahyu biasa juga potong kambing-kambing. Ya bagus itu, kalau tahu motong itu bagus ya, tahu motong itu bagus. Sering juga motong Ustaz Salim. Enggak pernah. Harus bisa supaya dapat sunnah Nabi, Saya tinggal sunnah Nabi yang belum kukerjakan. Naik kuda pernah di Madinah walaupun terpaksa kudanya. Ya, jadi berenang insya Allah sudah bisa. Panah pernah, sering juga. Tinggal pedang mami belum saya coba, main pedang belum. Sunnah diamalkan gitu loh. Ya diamalkan. Habib Umar itu ada kudanya. Ya, Habib Umar ada kudanya. Bagus itu, insya Allah kalau memang sudah dikelola pondok di Maros, bagus beli kuda nanti. Bilang Wahyu, ikan koika saja diurus. Ya, berikutnya. Hikmah berkurban, perhatikan, ini rangkuman daripada DPP Robito Alawiyah, ya saya bacakan. Hikmah berkurban adalah 1, yaitu memenuhi kebutuhan makan enak dari fakir miskin.
Ya, walaupun hakikat dari kurban adalah sedekah gitu. Cuma targetnya di situ. Jadi saya mau tanya, kurban ini pesta daging atau pesta pahala? Nah itu kadang-kadang salah jawab, pesta daging. Ada orang kurban, maaf ya, satu keluarga misalnya 7 orang, dapat 3 kilo, 7 kali 3, 21, nah simpan di kulkas, nah nggak bisa masuk, nah isolasi. Ya, nah titip sebagian di sini, nah titip, nah tulis nih, hari Senin coto, Selasa rawon, Rabu sop saudara, Kamis palu basah, Jumat sate, Sabtu rumah sakit, Minggu kuburan, Senin takziah. Lah busuk ko balala. Iya karena balala duda. Astagfirullah. Kalau saya sih ya maaf loh, ini minta maaf loh, ini Nabi itu kalau Nabi kurban, kan Nabi kurbannya 2 ekor kambing kan. Kenapa sih 2 ekor kambing? Karena rezekinya Nabi dapat 2. Rezekinya Nabi dapat 2. Seandainya 1 ya 1. Rezekinya Nabi dapat 2. Waktu itu Nabi niatkan 1 untuk diri dan keluarganya. Niatkan untuk diri dan keluarganya. Satunya untuk seluruh umatku yang belum ditakdirkan berkurban. Nah ingat ki umatnya. Nah ingat umatnya. Dikomentari oleh ulama, seandainya Nabi tidak nak kurbankan umatnya, maka hukum yang tidak berkurban dituntut nanti di hari kiamat. Allah. Karena Nabi sudah pikir mungkin ada umatku kasihan yang makan saja susah gitu kan. Nah pikir Nabi itu. Jadi apa namanya ini? Na taukil ala ummatih. Nah wakilkan sudah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah. Makanya Imam Syafi'i berani memfatwakan kurban itu sunnah. Karena kenapa? Ada perwakilan Nabi kepada umatnya. Kalau tidak ada perwakilan Nabi kepada umatnya, selesai. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, kurban wajib. Allah, rahmatnya Nabi ya. Rahmat sekali Nabi, tidak mau membebani umatnya, tidak mau dah. Betul-betul rahmat. Beda dengan pemerintah sekarang. Vaksin TBC itu Bill Gates itu keliling cari negara yang mau uji coba. Indonesia yang ambil. Jadi negara uji coba TBC, tak vaksinnya Bill Gates. Masa orang Yahudi mau menyelamatkan umat Islam? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha itu orang Yahudi dan Nasara kecuali kita mengikuti agama mereka. Tidak ada orang Yahudi rahmat itu. Kalau Nasara masih ada istilah kristenisasi. Kalau Yahudi targetnya memang membunuh. Ya. Bahkan memang kita curiga dari dulu itu corona datangnya dari Bill Gates, yang sebarkan Bill Gates. Tapi ini vaksin corona, vaksin TBC sama vaksin demam berdarah mau diuji coba di Indonesia. Satu-satunya Indonesia yang mau terima di dunia. Karena memang nilai nyawa itu terlalu murah di Indonesia di sini. Kurang dihargai sama alasan presiden menyelamatkan yang kena TBC 100.000 yang meninggal. Karena masuk duluan sumbangannya 2 triliun lebih. Itu kan ada mahar namanya. Ini Habib kalau bicara begini dibilang provokator lagi. Ya mauku ini ulama, Pak. Ulama berhak membela umatnya. Ya, mudah-mudahan tidak dipenjara aja besok. Apa boleh buat? Tidak diundang di Polda. Ya apa boleh buat? Masih ada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saya kaget itu, ya apa ya? Bill Gates mengadakan uji coba vaksin TBC dan malaria. Indonesia menerima bantuan 2,38 triliun. Karena terima memang bantuan seolah-olah. Kenapa mau kok dibikin kelinci percobaan, kasihan? Di mana wibawanya ini negara? Gitu loh. Kalau negara Afrika mungkin menerima masih masuk akal. Kita ini aduh, ya Allah, insyaallah. Mudah-mudahan pemerintah kita dapat hidayah, amin insyaallah. Ya,
presiden kita mudah-mudahan malam ini tak tidur nah toba, nah batalkan insyaallah, amin. Kasihan saudara kita yang jadi korban ya. Jadi yang mau disuntik vaksin hati-hati memang. Nah, ya jadi Habib hati-hati ki ceramah. Apaan hati-hati? Nah dia tidak hati-hati. Dia kan tidak hati-hati. Masa saya suruh hati-hati? Ya mestinya dibilangi hati-hati presiden. Ya, tuh. Presiden kan 5 tahun di jabatan. Nah, saya sampai mati jabatanku. Cocok nih. Cocok itu? Ya. Kita makalah saya di penjara. Nah, oke, hukum berkurban. Nah, sekarang hukum berkurban masuk. Hukum berkurban ada 3, bisa jadi sunnah kifayah, karena kalau seandainya suami kurban, istri anak gugur kesunahannya. Maksudnya apa? Tidak dituntut. Misal ini, saya suami berkurban, istri anakku tidak dituntut lagi kesunahan. Dalam tanda kutip, kalau berkurban semuanya ya lebih bagus. Cuman seandainya kemampuannya cuma 1, ya sudah 1. Maka istri anak tidak kena tuntutan di hari kiamat. Sudah apa namanya ini tercover, terhitung gitu. Walaupun yang dapat pahala yang punya uang, yaitu suami. Tapi kalau suami niatkan untuk istri anaknya, jelas istri anaknya juga dapat pahala gitu. Paham ya? Nah, itu. Bisa jadi sunnah muakkad per individu ya. Walaupun sudah haji, tapi itu berlaku bagi 1 Islam. Ya ini kita semua ini sunnah. Artinya bagi siapapun mengenai sunnahnya. Muakkad loh ya, muakkad. Atau muakkad ya, ditekankan, dianjurkan itu. Siapa saja Islam. Kalau non Islam ndak sah kurbannya. Habib, ada satu cerita di Masjid Manuntung Balikpapan. Manuntung Balikpapan itu ada Masjid Manuntung namanya. Daerah Bugis di sana dekat pasar apa namanya itu? Pasar Manuntung, Pasar Manuntung. Nah, itu masjid kurban setiap tahun. Depan masjid ada toko bangunan, titip sapi 1 ekor. Sapi loh ya. Sapi 1 ekor. Orang Cina, non muslim. Bagaimana hukumnya? Kurbannya tidak sah, jatuhnya sedekah biasa, sedekah bagi dia. Apakah dapat pahala? Yo, kita keyakinan muslim loh ya, yang dapat pahala kan cuma yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman tidak bisa dapat pahala kan? Ya. Paham ya? Surat Al-Baqarah ada itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya sudah selesai. Fi nari jahannam khalidina, kekal di dalamnya abada selama-lamanya. Lah kalau kayak gini dapat pahala apa enggak? Ya jelas tidak. Itu. Habib, boleh enggak dimakan kurbannya orang non muslim? Ada orang non muslim titip kurban baru dimakan sama kita muslim. Halal. Tidak ada masalah. Yang penting kita tahu penghasilannya beres. Biar muslim kalau penghasilannya tidak beres jangan diterima. Jelas ya? Kalau penghasilannya tidak beres biar muslim. Ada muslim tapi bandar narkoba misalnya. Bandar narkoba muslim. Mak kurban sapi 1 ekor. Makam mie. Gatal-gatal kok. Paham enggak? Ya jelas artinya jelas haram. Enggak bisa dimakan. Ya, enggak bisa dimakan. Biar muslim. Kalau non muslim selama penghasilannya itu benar boleh gitu. Berikutnya sunnah jika mukallaf balik dan berakal. Sudah balik dan berakal. Habib, saya mau kurbankan anakku masih kecil 1 tahun, boleh apa enggak? Boleh, tetap boleh, tapi tidak sunnah bagi dia. Cuma kalau dikurbankan tetap dapat pahala
kurban gitu loh. Nanti berlaku hukum sunnah jika sudah balik dan berakal alias mukallaf. Contoh, anakku misalnya ponaanku misalnya Muhammad Syahab sama Yusuf, umurnya kan masih belum balik, belum berakal, dikurbankan misalnya, ya tetap dapat pahala kurban, cuman bagi dia tidak sunnah gitu. Bisa dipahami ya? Tidak sunnah, boleh, tetap boleh. Anak bayi baru lahir kemarin, anak bayi baru lahir dikurbankan, boleh enggak? Boleh, tapi tidak sunnah. Dalam kandungan, ya jangan temu kok tetali kalau dalam keluar pirong. Ya, aku sih pusing Ustaz kasih pertanyaan. Yang ketiga, syaratnya berikutnya yang ketiga, mampu, istita'ah, mampu. Nah, mampu tanda kutip jangan dipaksakan. Ya, Islam itu bijaksana. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika diperintahkan satu perintah, laksanakan semampu kalian. Ingat ya, semampu kalian. Artinya kalau tidak mampu jangan dipaksakan lah, janganlah. Jadi ada sampai orang itu, maaf ini, utang lah, misalnya gitu. Ku jual mi HP ku deh, mau kurban. Ya, janganlah, ini kan kebutuhan. Paham ya, kebutuhan ini. Jangan. Kalau jangan dipaksakan gitu loh. Kalau kebutuhan, kecuali misalnya begini, Habib ada 2 HP ku, satu tidak kupakai, satu kupakai. Tidak apa-apa dijual untuk kurban. Tidak apa-apa dijual untuk kurban gitu. Tapi kalau memaksakan jangan. Datang Habib, kenapa ya? Bisa kak nonton di rumah tak? Kenapa ya? Kemarin televisi ku jual ke kurban. Katulu-tulu. Ini terlalu katulu-tulu. Jangan, ini mau nonton istri nu kasihan. Ya. Anak-anakmu kasihan mau nonton Ipin-Upin, akhirnya tetangga lagi nak kasih repot, ya kan gitu. Ya, jadi jangan sampai memaksakan, apalagi sampai utang. Wallah, parah udah, jangan. Lebih baik maceleng, niat 1 tahun 2 tahun kemudian saya kurban, maceleng memang lebih baik daripada harus utang. Ada itu kan kurban, sudah kurban dicicil, sudah pi kurban baru dicicil. Biasanya kan ada itu sudah kurban cicil. Nah itu bagaimana? Tidak dianjurkan, jangan, ditakutkan nanti mati jadi beban nanti. Ya, lebih baik tunggu mampu baru lakukan. Ya jangan, karena ini perintah itu elastis loh. Perintah itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam, kecuali yang wajib. Kalau wajib jangan dikomentari. Ya, jangan dikomentari. Itu pun yang wajib masih ada tawar menawar. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk. Apa? Baring. Tidak bisa baring, terlentang. Tidak bisa terlentang, pakai mata. Tidak bisa pakai mata, dalam hati. Tidak bisa dalam hati, panggil Ustaz Salim. Nah, sholati. Zakat, tidak bisa zakat. Habib muka keluarkan zakat, tidak bisa. Nanti. Sampai sudah sholat Idul Fitri belum ada, nanti. Siang jam 2 belum ada, nanti. Sore belum ada warna, nanti. Masuk maghrib sudah gugur kewajiban. Karena tidak ada, mau apa? Kalau mau tidak ada mau apa? Haji umroh misalnya, haji umroh tidak ada uang, tidak ada paksaan. Ya, ada orang bilang, Habib, saya alhamdulillah cepat kak naik haji. 3 surat ku amalkan. Apa itu? Surat rumah, surat tanah, surat mobil. Nah, semi berangkat ku pulang bingung cari rumah. Jangan, tidak bisa begitu. Kalau tidak ada uang tidak wajib. Puasa tidak wajib, nanti sudah lebaran. Tidak wajib sudah lebaran, tidak mampu sudah lebaran karena sudah tua, fidyah. Tidak mampu fidyah, dimaafkan. Islam itu masih toleransi loh. Jangan terlalu ngotot gitu. Ya, jangan sampai jadi beban gitu, ya, jadi beban, jangan. Ya, ingat itu. Habib, saya mau kurban tapi punya utang. Nah, ini kusinggung diriku ini. Kusinggung diriku.
Muka kurban tapi punya utang, bagaimana? Dahulukan utang, kecuali utangnya belum jatuh tempo. Dan misalnya yakin, insya Allah Bib ada nanti rezekiku datang, saya mau bayar utang juga cukup untuk kurban, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih poso bayar motor, masih poso bayar cicilan, masih poso bayar arisan, arisan istrinya misalnya, ya misalnya masih banyak tanggungannya, ya jangan ya, jangan, karena utang lebih penting ya, wajib. Berikutnya, kurban bisa jadi wajib. Nah, kurban bisa jadi wajib. Kapan itu kurban wajib? Ada dua, nazar sama ta'yin. Apa itu nazar? Nazar itu bahasa Indonesianya berjanji. Bahasa Bugis Makassar matinja. Matinja tahu ya? Bernazar tahu ya? Saya bilang begini. Sama Ustaz Salim, saksikan. Kalau besok naiki arisanku, karena ada arisanku misalnya di satu tempat, Ustaz Salim, kalau naiki arisanku besok, insya Allah saya akan berkurban tahun ini. Besok digocangi, naik betul ki. Kenapa bisa naik? Karena saya mami belum naik. Itu penghabisan ceritanya. Nah, subhanallah, naik dapat, masya Allah. Nah, otomatis ya kan penghabisan, ya kan. Jadi kulupai bahwa semua tinggal saya mami kulupai. Jadi wah, nataba karaja. Jadi akhirnya kurban maka kurbanku itu kurban wajib, bukan kurban sunnah. Masuk kategori kurban wajib. Ya, ndak jadi ke kurban ustad, mau ke beli beras untuk anak yatim. Ndak bisa. Wajib. Dosa kalau tidak, ya. Dosa kalau tidak. Dan contoh yang kedua yang wajib contoh yang kedua, ada kambing lewat. Ini kambing, anggaplah ini tanah kosong atau lahan besar. Kambingku lewat, bilang, Ustaz Salim nanya, Habib, kambingnya siapa itu Bib? Ustaz Salim, saksikan nah, ini kambing kukurbankan ini tahun. Kutunjuki, ini kambing kukurbankan ini tahun. Maka kurban itu wajib. Kalau bilang sama Ustaz Salim, enggak jadi. Enggak bisa mi ditarik. Qaulus sabit, sudah omongannya sabit, tetap udah. Ada beberapa omongan itu tidak bisa ditarik kembali. Enggak bisa ditarik kembali. Seperti misalnya menghadiahkan sesuatu. Hati-hati. Contoh, ku memeng Ustaz Salim, ku kasih ke HP ku, main aja. Nggak bisa, haram itu. Contoh ji. Baji kisah. Contoh ji. Ya, contoh, jangan diambil hati lah. Hadiah juga dari orang. Paham enggak? Contoh ya. Jadi enggak bisa main aja Ustaz ini cepat. Nah, paham enggak? Enggak bisa, sudah memberi, enggak bisa loh ya. Hati-hati nak ya. Hati-hati. Roti biasa itu nak kasihin teman nah. Monggo ambil mi. Pore. Itu biasa. Ya kan? Mau ambil anak-anak enggak main aja terlalu beli kok. Dosa itu dosa. Itu roti teman mi punya. Paham enggak? Sudah teman enggak bisa mi. Karena nu kasih mi. Misalnya ada rotiku ini. Monggo ambil mi. Karena kasih mi. Ini saya kasih kok. Ambil mi. Pas mau ambil beli kok. Na curi mi nih. Ndak bisa mi. Ndak bisa mi. Haram mi hukumna. Haram mi hukumna. Yang keras-keras ketawa ini pelaku ngasing ini. Ndak pernah begitu. Iya. Jangan. Pelaku. Ndak bisa. Yang kedua, masalah firak, cerai. Hati-hati loh. Ya Allah, cerai itu. Naudzubillah min dzalik. Ada laki-laki ngomong sama istrinya. Ku ceraikan kau. Tapi bohong. Langsung jatuh talak satu. Selesai. Jatuh talak satu. Walaupun bohong. Nggak ada jatuh.
Nggak ada. Mau main-main, mau apa, langsung jatuh. Na'udzubillahi min. Nggak bisa. Sama ini. Saat ini kambing kurbanku tahun ini. Main-main ya. Nggak bisa jatuh nih. Qaulus sabit. Jelas ya? Ta'yin namanya itu. Hati-hati. Ini masalah cerai ini juga main-main loh. Hati-hati. Kadang ada itu orang bilang, jangan itu cerai parah loh itu. Anggaplah sinetron. Nah, sinetron. Pemerannya suami istri. Dalam adegan itu suami menceraikan istrinya. Jadi kamu detik ini saya ceraikan. Padahal film ini jatuh cerai. Walaupun film, tidak bisa dibuat main-main. Habib film Habib tidak ada. Tak ada, pokoknya jatuh nyonyang. Sudah bisa selesai. Tidak bisa, jangan, hati-hati ya Allah. Makanya cerai itu ditaruh di mulutnya laki-laki, karena laki-laki punya 9 akal untuk berpikir. Kalau seandainya cerai ditaruh mulutnya perempuan, baru si baju sikit ini talak 10 mau kok. Iya, itu subhanallah, rahmatnya Allah. Cerai itu ditaruh di mulutnya laki-laki. Karena laki-laki pakai akal, harus kendalikan 9 akalnya, kendalikan baik-baik ya. Mudah-mudahan dijaga, amin. Ya Allah. Ya. Satu lagi pembahasan. Apakah hewan kurban itu boleh dimakan? Jawabannya boleh, asalkan sudah dimasak. Karena kalau belum dimasak bahaya. Nah ini perhatikan. Apakah hewan kurban itu boleh dimakan oleh pelaksana kurban? Nah ini. Saya nih kurban di Masjid Babus Salam 2 juta rupiah, dapat 3 kilo. Perhatikan. Dapat 3 kilo. Apakah ini 3 kilo boleh saya makan? Jawabannya tergantung kurbannya. Maksudnya, kalau kurban sunnah dimakan. Kalau kurban wajib, tidak boleh dimakan. Kalau namakangi sedikit, wajib berkurban lagi. Tidak sah kurbannya. Definisi haram bukan berdosa, tapi definisi haram membatalkan kurbannya. Haram larangan itu maknanya kalau namakan batal kurbannya. Contoh nih, saya bernazar tadi kalau naik arisanku besok mak kurban nggak? Naik betul, berkurban mak dapat mak 3 kilo, kumakan tidak sah kurbanku, wajib kak lagi berkurban. Kalau tidak berkurban nggak, berarti melanggar nazar. Dunia akhirat dapat bala. Hati-hati lo ya. Nih. Jadi kurban wajib termasuk ta'yin. Yang kambing tadi Ustaz Salim, ini kambingku saya kurbankan ini tahun. Enggak boleh saya makan, biar sedikit. Enggak boleh. Habib ada 3 kilo nih dapat dari Babus Salam, enggak bisa namakan. Nah suruh orang bikin cotoy. Air naji ku ambil air naji. Jadi orang nak kasih daging tapi suruh bikin contoh airnya sendok nambil di nasi, ndak bisa. Airnya juga tidak bisa, karena di airnya itu pasti ada serabut-serabut daging, tetap ndak bisa. Ya, kalau kurban sunnah boleh, kurban sunnah malah disunahkan makan. Ada itu kuli lahma udhiyak hudiyatiyatik fa innahul barakah wad dawa. Maka itu Nabi bersabda kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, makanlah daging kurbanmu wahai Aisyah, karena dengarkan, daging kurbanmu itu berkah plus obat. Berkah plus obat. Sudah berkah, obat lagi. Ya, berkah plus obat. Jadi dimakan. Ada biasa bilang begini, dikasih minta sama pengurus masjid, jangan mau kasih kak, ikhlas ke saya. Tatalikanna. Manusia paling ikhlas di dunia Nabi Muhammad, itu pun nama kang dagingna. Nabi bawa pulang antara
betis, paha, na potong mi. Jadi antara paha dengan perut, na potong Nabi, na bawa pulang. Na potong kecil-kecil, na masak, na bagi sama tetangganya, sisanya di depannya Sayyidatuna Aisyah. Apa Nabi bilang Sayyidatuna Aisyah? Bagai dagalilan min lahmi ya Rasul. Sedikit sekali kau sisakan dagingmu ya Rasul. Apa kata Nabi? Aksarus thawaba minal udhiyah liman agala galilan. Paling besar pahalanya kurban yang makan paling sedikit. Makin sedikit dimakan, makin besar pahalanya. Ya, iya. Karena kurban itu bisa loh ya. Saya kurban sapi 200 ekor. Sapi 200 ekor ke kurban. Ya. Lalu kusedekahkan 1 kilo, 199 kilo kunikmati pribadi. Bagaimana kurbannya? Sah. Tapi pahalanya 1 kilo. Bisa dipahami ya? Karena kurban itu tidak harus, definisinya harus semua. Berapa yang Anda sedekahkan itu pahala kurban Anda. Berapa yang Anda makan ya tidak dihitung pahala dong. Maka definisi kesimpulannya, makin sedikit dimakan makin besar pahalanya. Ingat ya, Allah alam. Nanti kita lanjut lagi. Sedikit lagi supaya tidak terputus materinya. Ini, maaf ya. Tapi berkaitan ini. Ya cukup sampai situ dah. Ada pertanyaan? Silakan, Ustadz Ismail.